Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isal Hatimah, dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, berkomitmen menetapkan Dharma pengajaran sebagai kontribusi utama dalam pengembangan keilmuan dan praktik pendidikan bahasa Arab. Saya meyakini bahwa mengajar merupakan jalan terbaik untuk terus belajar, memahami potensi diri, dan menghidupkan ilmu secara kontekstual sesuai kebutuhan zaman. Sebagai dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, saya mengampu mata kuliah utama keprodian seperti ilmu nahwu dan ilmu sorof, maharah kitabah, maharah qiraah, ilmu semantik, dan berbagai mata kuliah pendukung lain yang mendukung kompetensi kebahasaan dan kependidikan mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya mengintegrasikan pendekatan teknologi pembelajaran modern yang adaptif dengan nilai-nilai khas kepesantrenan. Pendekatan ini saya lakukan untuk menumbuhkan lulusan Prodi PBA yang tidak hanya kompeten secara linguistik dan pedagogis, tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat. Saya menjadikan prinsip trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid sebagai landasan moral dan spiritual dalam membentuk generasi pendidik bahasa Arab yang mampu menjawab tantangan zaman dan memberi kontribusi nyata bagi peradaban bangsa serta dunia secara global. Mata kuliah ilmu nahwu merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS yang menjadi fondasi penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Mata kuliah ini dirancang untuk dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Dari total pertemuan tersebut digunakan untuk sesi pembahasan materi inti, review materi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun cakupan materi pokok dalam mata kuliah ini yaitu meliputi al-kalimat, al-ismu al-mufrad, al-fi'lu aqsamuhu wa i'rabuhu, jam'ut taktsir, ismut tathniyah, jam'ul muannas salim, al-asma al-khamsah wa i'rabuha, al-mubtada wal khabar, al-awamil an-nasbih, al-mudhaf wal mudhaf ilaih, al-hal wat tamyiz, al-ismu al-mausul. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan struktur kalimat bahasa Arab secara tepat, serta dapat membedakan bentuk-bentuk kata sesuai dengan fungsi dan posisi dalam kalimat. Pemahaman ini juga akan menjadi bekal penting untuk mengikuti mata kuliah lanjutan seperti maharah kitabah dan metode terjemah tulis. Strategi dan metode pembelajaran dalam kuliah ini yaitu pemaparan konsep melalui ceramah singkat yang sistematis, diskusi kelompok kecil untuk menstimulasi interaksi dan eksplorasi materi secara kolaboratif, dan penugasan insya sebagai aplikasi langsung dalam bentuk tulisan sesuai kaidah nahwu. Sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu Mulakhas fi Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, Al-Jurumiyah, Al-Imriti, Al-Mutammimah, Jami'ud Durus Al-Arabiyyah, serta referensi pelengkap lain yang relevan dengan kebutuhan materi. Sistem evaluasi penilaian terhadap capaian mahasiswa dilakukan secara proporsional berdasarkan kriteria berikut. Proyek tugas besar 50%, tugas mandiri 5%, kuis atau penilaian harian 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Demikian pemaparan mata kuliah ilmu nahwu untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah ilmu nahwu untuk mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Berikut cuplikan pembelajaran sistem online yaitu melalui Zoom. Baik, kita mulai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti mata kuliah kita siang hari ini, yaitu ilmu nahwu. Nahar Musaid. Saidul Mubarak. Saidul Mubarak. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang hari ini kita membahas tentang isim mausul. Isim mausul ini pertemuan ke-12 ya. Minggu lalu tentang hal dan tanjis. Tapi sebelum kita memulai pada materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan perkuliahan kita pada siang hari ini seiring dengan ridhonya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Saya absen dulu ya. Anggreka. Sakit Ustazah. Sakit. Anissa Koriro. Izin Ustazah. Aulia Sasdianita Putri. Ayu Indah Novita Sari. Hadirah Ustazah. Nura Maulidia. Hadirah Ustazah. Oh, oke. Eka Windaryanti. Hadirah Ustazah. Filiatul Masuna. Hadirah Ustazah. Filiatul Masuna. Hadirah Ustazah. Himmatul Aliyah. Himmatul Aliyah. Izin. Ika Purwita. Hadirah Ustazah. Inayatul Rufi'ah. Hadirah Ustazah. Indana Maulidatul. Hadirah Ustazah. Indriani. Izin Ustazah. Isni Khairatul Kamilia. Hadirah Ustazah. Lailatul Umroh. Hadirah Ustazah. Nordiana Rosyida. Izin Ustazah. Kepentingan pondok. Norlailiatul Zakiyah. Qurratu Aini. Izin Ustazah. Rika Inayatul Izzah. Hadirah Ustazah. Rika Intan. Rika Hadirah Ustazah. Rina Dwi. Hadirah Ustazah. Rofiatul Muzaya. Hadirah. Siti Amalia. Izin Ustazah. Siti Amelia. Hadirah Ustazah. Siti Afsah. Hadirah Ustazah. Siti Odijah.
Hadirah Ustazah. Sifa Malia. Izin Ustazah. Jadi istilah hal dan tamyiz itu hampir sama ya, hanya saja ada perbedaan sedikit di antara tamyiz dan hal. Mungkin ada yang bisa sebutkan atau bisa menjelaskan sekilas tentang perbedaan tamyiz dan hal. Ya Ustazah. Oke, Odija, silakan. Antara hal dan tamyiz dalam segi fungsinya Ustazah. Ya. Kalau hal itu fungsinya menjelaskan keadaan atau sifat dari pelaku. Sedangkan tamyiz berfungsi untuk Ustazah, memperjelas atau menghilangkan kesamaran makna dari kata sebelumnya. Oke. Bisa terkait jumlah atau sifat Ustazah. Ya. Kalau dari Kalau dari segi bentuk Ustazah, hal ya, itu sering berupa kata sifat atau kata benda yang menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz itu ya, biasanya berupa kata benda yang menjelaskan atau memperjelas kata sebelumnya Ustazah. berupa kata benda yang menjelaskan. Oke. Saya minta saudari Eka contoh dari hal. Oke, contoh dari hal salah satunya yaitu Ja'a Muhammadun nasyiton yang artinya Muhammad datang dengan semangat. Yang dimana nasyiton menjadi hal yang menjelaskan keadaan Muhammad saat datang. Kan keterangan dia jadikan nasyiton sebagai ininya ya, halnya ya. Yang ini, yang tamyiz, contoh yang tamyiz. Ilya mungkin. Ulan Ustazah. Ulang ya, silakan. Istilah itu istilah kitabah. Kitabah itu menjadi hal yang menjelaskan dari istilah. Oke, berarti masih ingat semua dengan materi minggu lalu ya. Baik, sekarang kita masuk ke Masih materi Ustazah. isim mausul. Isim mausul itu konsep dasar dari isim mausul. Isim mausul itu merupakan isim maf'ul dari kata wasola yang artinya Sampai. Atau sambung, wasola sambung, wasola yasilu. Jadi isim mausul itu merupakan isim maf'ul dari kata wasola yasilu yang artinya sambung. Jadi mausul itu artinya yang disambung. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu isim mausul merupakan isim mabni yang menunjukkan makna tertentu melalui kalimat pengiring. Jadi isim mausul ini harus ada kalimat pengiringnya, tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, ja'ar-rajulu alladzi ra'aituhu aksi. Alladzi di sini merupakan kata sambung dari kalimat sebelumnya. Sifat dari isim mausul itu mabni. Mabni itu tetap ya. Kalian kan sudah mempelajari tentang dasar ilmu nahwu yaitu tentang mabni dan mu'rab. Kalau mabni itu tetap, kalau mu'rab itu berarti Berubah-ubah. Jadi maksudnya di sini harkat akhirnya itu berubah. Jadi kalau mabni ini tetap, mabni ini hampir sama, isim mausul ini ada hampir sama dengan huruf. Jadi tetap. Alasan kenapa isim mausul itu
sifati mabni karena tidak membawa makna lengkap, tanpa pelengkap. Jadi isim mausul ini butuh sama kalimat sambung, butuh pada kalimat lain, di mana kalimat lain ini disebut silah namanya. Nah, silah ini pelengkap dari isim mausul gitu. Jadi isim mausul ini hampir sama dengan huruf karena sama-sama butuh dengan kalimat lain. Misalnya huruf jar. Huruf jar itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya bi. Nah, kata bi itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia itu harus ada kalimat setelahnya. Betul. Misalnya bisayaroh gitu. Jadi isim mausul itu hampir sama dengan huruf, masih butuh pada kalimat yang lain. Gitu. Dan isim mausul ini juga disebut isim nakis. Kenapa disebut isim nakis? Karena isim mausul tidak bisa berdiri sendiri. Jadi isim mausul ini masih butuh dengan kalimat yang lain, sama dengan huruf. Next. Jenis-jenis isim mausul. Isim mausul itu ada yang mudzakkar dan muannas. Nah, yang mudzakkar itu mufrad. Yang mufrad itu alladzi, yang tasniyah alladani, dan yang jamak itu alladzina. Kemudian kalau yang mu'annas itu menggunakan allati, allatani, dan allai atau allati. Jadi dalam kalimat itu lafaz alladzi, lafaz isim mausul itu dibedakan antara mudzakkar dan muannasnya. Jadi sesuai dengan kalimat sebelumnya. Nah, untuk yang alladzi, alladin, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai itu merupakan isim mausul yang khusus, yang berakal. Sedangkan yang tidak berakal itu ada ma. Sedangkan man itu berakal tapi umum. Jadi bisa mufrad, bisa tasniyah, bisa jamak. Jadi man ini lebih fleksibel daripada yang alladzi, allati. Kalau yang man ini umum juga, hanya saja untuk sesuatu atau kalimat yang tidak berakal. Ada juga ayun. Ayun ini satu-satunya isim mausul yang mufrad. Ya, satu-satunya isim mausul yang mufrad. Syaratnya harus mudhof pada isim ma'rifah seperti itu. Jadi dia itu lafaz ayun itu harus bersambung dengan kalimat yang ma'rifah. Gitu. Jadi isim ma'rifah itu kan ada isim domir, terus dan sebagainya. Jadi atau bersambung dengan selain isim domir, intinya harus bersambung dengan isim ma'rifah. Nah, fungsinya untuk menunjuk satu dari banyak hal yang diketahui. Misalnya yujibuni ayyuhum afdol. Next. Kalimat dalam yang terdapat atau ada kalimat isim mausulnya itu, kalimat setelahnya itu disebut silah. Silah itu frase atau jumlah penjelas dari isim mausul. Isim mausul itu hampir sama dengan huruf jar. Jadi ada istilah sendiri
untuk kalimat setelahnya. Nah, kalau jar kan disebut jar majrur. Majrur itu kalimat yang jatuh setelah huruf jar. Nah, kalau dalam istilah isim mausul itu disebut silah. Silah di sini frase atau kata yang menghubungkan kata sebelumnya. Kata sebelum mausul dengan klausa atau dengan kalimat berikutnya. Jadi silah ini menjelaskan apa namanya kalimat sebelum isim mausul itu. Gitu. Misalnya, contohnya ru'aitul ladzi katabar risalah. Di sini silahnya itu menjelaskan di sini isim mausulnya kan alladzi. Jadi silahnya itu menjelaskan kalimat sebelumnya gitu. Alladzi katabar risalah. Katabar risalah ini merupakan silahnya. Jenis-jenis silah mausul ada yang berupa fi'liyah. Barusan itu yang saya contohkan itu merupakan jumlah fi'liyah, yaitu at-talibu alladzi yadrusu bijiddin wan naji. Nah, itu kan ra'aitul ladzi kataba. Ra'aitul ladzi kataba. Jadi di sini silahnya itu merupakan fi'liyah, berupa kalimat fi'il. Ada juga yang jumlah ismiyah. Akramtul ladzi abuhu alimun. Jadi abuhu alimun ini merupakan jumlah ismiyah. Ada juga yang berupa dzaraf dan jar majrur. Jadi silah itu tidak harus satu bentuk saja, tapi bermacam-macam bentuk. Bisa dari jumlah fi'liyah, bisa dari jumlah ismiyah, bisa juga dzaraf dan jar majrur. Seperti itu. Sekilas saya menjelaskan tentang perbedaan antara kata penghubung dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kalau penghubung di dalam bahasa Arab itu bisa berada di awal kalimat, sedangkan kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa berada di awal kalimat. Nah, contohnya kalau yang dalam bahasa Arab yaitu alladzi yaqra'u katsiran yafhamu jayyidan. Itu jadi isim mausulnya bisa berada di awal kalimat. Itu kalau dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata sambung itu kan seperti yang, dan, atau, tetapi, itu kan kata-kata itu tidak bisa berada di awal kalimat. Bisa berada di awal kalimat, tetapi itu menjelaskan kata atau menjelaskan kalimat sebelumnya. Itu perbedaan antara perbedaan kata sambung yang berbahasa Arab dan yang berbahasa Indonesia. Ibu izin bertanya, berarti yang Ya. dari contoh alladzi katabat darsah, berarti yang menjadi isim mausul kan alladzi ya Bu. Katabat darsah itu silahnya, begitu Bu? Iya, silahnya itu kalimat yang berada setelah jadi silah itu kalimat yang jatuh setelah isim mausul. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Izin bertanya Bu. Ya. Isim mausul kan ada dua macam ya Bu. Ya. Ada isim mausul mu'arraf atau yang khusus. Ya. Ada contohnya kan alladzi, alladzi, alladina, allati, allatani, allati atau allati. Ya. Kalau yang isim mausul mustarak atau yang bermakna umum kan ada dua ya Bu. Ada yang man atau ma. Man untuk manusia dan ma untuk yang tidak berakal. Terus perbedaan penggunaan isim mustarak yang khusus sama yang umum dalam kalimat gimana Bu? Gimana pertanyaannya? Bisa diulangi? Kan gini Bu, macam-macam isim mausul kan ada dua macam ya Bu. Ada yang mu'arraf atau khusus dan ada juga yang mustarak atau yang umum. Yang khusus itu kan contohnya alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai atau allati.
Sedangkan yang umum itu ada dua macam, ada yang man untuk manusia atau yang berakal, sedangkan ma itu untuk sesuatu yang tidak berakal. Nah, cara penggunaan isim mausul yang khusus dan yang umum dalam kalimat seperti apa perbedaannya? Perbedaan penggunaan yang khusus, isim mausul yang khusus dan umum. Iya, Bu. Kalau yang khusus itu kan misalnya at-talibu alladzi yadrusu bijidin najihin. Jadi isim mausul di sini menjelaskan kalimat sebelumnya yang memang spesifik atau memang sudah diketahui gitu. Jadi lebih khusus alladzi itu. Kalau yang umum misalnya ma, akal tuh ma uhibbu. Jadi saya makan sesuatu yang saya suka. Jadi emak di sini kan masih bermakna umum, apa saja apapun itu. Seperti itu. Atau yang man, ja'aman arsalat ilaihi. Jadi man di sini orang di sini masih belum diketahui siapa gitu. Kalau yang alladzi, kalau yang khusus itu sudah diketahui ininya subjek atau kalimat sebelumnya itu sudah diketahui. Jadi sudah merupakan ma'rifah. Gimana? Bu, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah? Sudah. Sudah. Refleksi. Refleksi diri. Saya minta kalian untuk menemukan 3 contoh isim mausul dari ayat Al-Quran. Baik itu yang khusus, isim mausul yang khusus maupun yang umum. Saya kasih kalian durasi 5 menit untuk mencari ayat, terserah yang mana, entah itu kalimat yang khusus maupun yang umum. Silakan. Saya Ustazah. Iya, Indana, silakan. Untuk yang aladi yang khusus, yang aladi contohnya itu dari Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina di situ saja. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus 3 contoh saja. Gak apa-apa, satu saja. Yang saya nyuruh yang lain. Silakan yang lain. Saya sudah. Sudah. Ya, Kapuluta. Silakan. Baik, contohnya di sini isim mausul ma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang menjadi isim mausul di sini adalah ma kasabtum. Ma katabtum. Oke, jadi merupakan isim mausul yang umum ya. Ya. Silakan. Yang ayun mungkin ada yang menemukan yang contoh yang ayun. Silakan. Saya sudah menemukan yang contoh dari yang umum man. Saya Man? menemukan dari yang ayu, Ustazah. Ya, ayun. Silakan. Yang ayun dulu. Inaya. Ya, Inaya Tunofi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayul fariqaini ahaqqu bil amn. Ayul fariqaini. Yang siapa barusan? Khadijah. Silakan. Pamayya mal mithqala dzarratin khairan yarah sudah. Jadi man di sini isim mausul. Ya, Yang artinya siapa yang siapa yang. Jadi yang mengerjakan. paham semua ya, sudah ngerti semua ya. Insyaallah. Iya, sudah. Terima kasih atas waktunya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri bacaan
Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya menonton kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.